Assalamualaikum teman-teman DA3 Muslim. Video kali ini kita akan melanjutkan part 2 dari kisah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah alaihi wasallam, sahabat paling mulia, Abu Bakar Ash-Shiddiq. Tonton sampai habis dan jangan di-skip. Untuk kalian yang belum nonton part 1, sebaiknya tonton terlebih dahulu, agar pesan dan hikmahnya dapat kita rasakan dengan baik. Dan sebelum kita melanjutkan kisahnya, dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalian, guys. Dari Abu Darda menceritakan, ketika dia dan para sahabat lainnya sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Lalu tiba-tiba datanglah Abu Bakar dengan tergesa-gesa sampai lututnya terlihat. Dan Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, antara aku dan Umar ibnu Khattab telah terjadi sesuatu." Aku mengeluarkan kata-kata yang seakan-akan menghinanya. Kemudian aku menyesal dan langsung memintanya untuk memaafkanku. Namun sepertinya Ibnu Khattab tidak berkenan. Hal ini mungkin karena merasa Umar masih jengkel. Dan Rasul berkata, "Pasti Allah sudah mengampunimu wahai Abu Bakar." Lalu di lain tempat Umar pun menyesal, dan segera menuju ke rumah Abu Bakar. Namun Abu Bakar tidak ada, dan Umar datang kepada Rasulullah. Pada saat itu raut wajah Rasulullah terlihat serius ketika melihat Umar datang. Tiba-tiba Abu Bakar berlutut di depan Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang salah, aku yang ingin minta maaf." Maka Rasulullah berkata, "Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah. Kemudian kalian semua berkata jika aku berdusta. Akan tetapi Abu Bakar berkata jika aku benar. Abu Bakar senantiasa membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan untuk memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan untuk membiarkan sahabatku untukku?" Dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menyakiti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Rasulullah pernah memastikan, tidak ada kesombongan dalam dirinya Abu Bakar. Seperti yang diriwayatkan di dalam hadis Bukhari, dari Abdullah ibnu Umar. Nabi pernah bersabda, "Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong atau yang biasa disebut dengan isbal, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat." Lalu Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, terkadang aku ketika sholat dan berjalan, kainku sering turun atau melorot sehingga menjulur ke bawah. Hal ini dikatakan karena perawakan dari Abu Bakar yang bertubuh kurus." Dan Rasul menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak termasuk yang melakukan itu karena kesombongan." Ketika peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah secara perlahan, di mana beberapa sahabat berhijrah terlebih dahulu secara bergantian, dan Rasulullah masih berada di Mekah, begitu juga dengan Abu Bakar. Dari Aisyah menceritakan, pada suatu malam, ketika orang-orang kafir Quraisy yang berniat membunuh Rasulullah di rumahnya. Dan di awal-awal malam Rasulullah bergegas pergi ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan berita gembira, karena sudah diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk berhijrah. Lalu Abu Bakar bertanya, "Bolehkah aku menemanimu ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Tentu saja Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah memilihmu untuk menemaniku berhijrah." Inilah salah satu keunggulannya Abu Bakar di mata Allah dan Rasulnya. Dan para ulama berpendapat, jika kita bersafar atau melakukan perjalanan jauh, kita dianjurkan untuk ditemani oleh orang yang paling jujur dan dapat dipercaya, yang siap di dalam kondisi apapun. Lalu di dalam perjalanannya Abu Bakar sangat khawatir dan sigap untuk melindungi Rasulullah, karena saking takutnya jika perjalanan mereka diketahui oleh para kaum Quraisy. Kemudian Rasul berkata kepada Abu Bakar, "Tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita." Ketika mereka tiba di Gua Sur yang letaknya tidak terlalu jauh dari Mekah, Abu Bakar melarang Rasul memasuki lubang sebelum Abu Bakar mengeceknya terlebih dahulu, hingga benar-benar aman untuk Rasulullah. Ternyata di dalam gua itu ada sebuah lubang dari binatang yang berbisa. Lalu Abu Bakar menutup lubang itu dengan kakinya.
Setelah itu Rasulullah masuk ke dalam gua dan mereka beristirahat sejenak, hingga Rasul tertidur di atas pahanya Abu Bakar. Pada saat Rasul sedang tertidur, kakinya Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari lubang yang ia tutup dengan kakinya tadi. Sekuat tenaga Abu Bakar menahan rasa sakit, karena tidak ingin Rasul terbangun. Akhirnya, Abu Bakar tidak kuat menahan rasa sakit dari sengatan binatang itu. Abu Bakar pun meneteskan air mata dan air matanya mengenai pipi Rasulullah. Lalu Rasulullah terbangun dan bertanya kepada Abu Bakar, "Ada apakah wahai Abu Bakar sehingga engkau meneteskan air mata?" Abu Bakar menjawab, "Jika kakinya tersengat binatang berbisa." Rasul pun melihat kaki Abu Bakar, lalu meludahinya. Dengan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, kaki Abu Bakar pun sembuh seketika. Subhanallah. Kemudian, jika di dalam peperangan, Abu Bakar juga orang yang sangat kokoh seperti gunung dalam membela agama Islam. Dalam perang Uhud, Abu Bakar dengan sangat sigap selalu berdiri di samping Rasulullah untuk melindunginya. Di beberapa kejadian perang lainnya, Abu Bakar juga sering dipercaya untuk membawa panji perang atau bendera perang, seperti pada perang Tabuk dan perang Hunain yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Tanda-tanda kekhalifahan atau kepemimpinannya Abu Bakar sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya, sudah diberi isyarat oleh Rasulullah di beberapa kejadian. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Zubair bin Mut'im dari ayahnya bercerita, bahwasannya pernah ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah berkata kepada wanita itu untuk kembali lagi kepadanya lain waktu. Lalu wanita itu bertanya, "Bagaimana jika aku kembali lagi untuk menemui Anda, lalu Anda sudah tidak ada lagi atau meninggal?" Dan Rasulullah menjawab, "Jika engkau kembali lagi dan tidak menemuiku, maka engkau datangilah Abu Bakar." Maka para ulama berpendapat tentang hadis ini adalah isyarat yang sangat jelas untuk Abu Bakar menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah alaihi wasallam. Dan salah satu isyarat lainnya juga adalah ketika Rasulullah sakit, dan beliau meminta kepada Aisyah agar memberitahu Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Kemudian di dalam riwayat Bukhari lainnya, sebelum Rasulullah wafat, beliau berkata kepada Aisyah, "Panggilkan ayahmu Abu Bakar dan juga saudaramu Abdurrahman, sehingga aku bisa menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada seseorang yang berharap dan berkata, aku lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah, padahal Allah dan orang-orang beriman menolak, kecuali Abu Bakar." Itulah beberapa isyarat dari Rasulullah alaihi wasallam, bahwasannya Abu Bakarlah yang pantas menggantikan kepemimpinan umat muslim sepeninggal beliau. Setelah itu, Rasulullah alaihi wasallam pun wafat. Dan guncanglah seluruh kota Madinah pada saat itu. Semua umat muslim bersedih. Mereka menangis atas kepergian manusia terbaik Rasulullah alaihi wasallam. Sampai-sampai Umar bin Khattab sangat marah kepada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan berkatalah Abu Bakar kepada Umar dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, yang menjelaskan tentang Muhammad itu pasti mati, sama seperti Rasul-Rasul sebelumnya. Dan Allah Maha Hidup yang tidak akan pernah mati. Apakah kalian akan meninggalkan agama Allah setelah itu? Mendengar ayat-ayat itu, Umar pun tersungkur lemas dan menangis, karena menyadari bahwa Rasulullah memang benar telah wafat. Inilah hari kesedihannya umat muslim. Meninggalnya Nabi dan Rasul terakhir, manusia terbaik, Muhammad Rasulullah alaihi wasallam. Untuk kisah wafatnya Rasulullah, kita akan bahas di konten video yang berbeda ya guys. Selanjutnya, tibalah saat-saat untuk kaum muslim membaiat pemimpin umat muslim setelah Rasul. Setelah perbincangan dan diskusi yang dihadiri beberapa sahabat mulia, termasuk di dalam diskusi tersebut ada Abu Bakar dan Umar. Umar pun berkata, "Adakah di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar setelah apa yang Rasulullah perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami sholat ketika Rasul sakit?" Dengan keimanan para sahabat, baik dari kalangan muhajirin dan ansor, mereka berkata, "Kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Rasulullah menyuruhnya untuk menjadi imam sholat." Maka pada saat itulah,
Semua umat muslim bersepakat dan membaiat sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama di dalam Islam setelah wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Setelah itu, di zaman kekhalifahan Abu Bakar, kondisi umat Islam sangat tidak stabil pasca wafatnya Rasulullah alaihi wasallam. Pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad, ada juga yang mengaku sebagai nabi seperti Musailamah Al-Kazzab, dan ada juga yang tidak mau berzakat lagi karena mereka beranggapan zakat tidak diperlukan lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, di kondisi kota Madinah yang sangat lemah, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah mengembalikan kestabilan umat muslim. Hal ini bukanlah hal yang mudah. Singkat cerita, sebelum Rasulullah wafat, beliau sempat membentuk sebuah pasukan perang, yaitu pasukan Usro, yang dipimpin oleh Usamah. Pasukan ini dibentuk untuk berperang melawan Romawi pada saat itu. Akan tetapi karena wafatnya Rasulullah, keinginan itu pun belum terlaksana. Namun, ketika Abu Bakar menjadi khalifah, maka Abu Bakar tetap melanjutkan pasukan Usro tersebut untuk berperang melawan Romawi. Lalu Umar berpendapat kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kondisi Madinah sekarang sedang lemah, mudah sekali untuk diserang. Kenapa tidak bertahan dan mengirim para dai untuk berdakwah dahulu?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Wahai Umar, aku tahu saat jahiliyah engkau adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Tapi kenapa engkau menjadi pengecut setelah masuk Islam? Bukankah agama ini telah sempurna? Bukankah Rasulullah telah membentuk pasukan Usamah? Demi Allah, aku tidak akan melepas tali yang sudah disimpul oleh Rasulullah. Dan aku akan tetap mengirim pasukan Usamah." Kemudian, keluarlah pasukannya Usamah dari Madinah sebanyak 7.000 pasukan. Pada saat itu pun seluruh suku-suku Arab ketakutan melihat banyaknya pasukan Usamah yang keluar dari Madinah dan mereka berkata, "Sungguh tidak akan keluar pasukan sebanyak itu dari Madinah, kecuali lebih banyak lagi pasukannya di dalam Madinah." Yang dimana sebenarnya saat itu, di dalam kota Madinah sangatlah sedikit pasukannya. Maka keadaan Jazirah Arab seketika kembali menjadi tenang dan stabil. Maka kata para ulama, Abu Bakar telah mengembalikan kestabilan Islam di Jazirah Arab, dan selama umat Islam berjaya, Abu Bakar akan panen pahala karena telah mengambil keputusan saat itu untuk tetap mengirim pasukan Usamah. Di masa Abu Bakar juga, beliau yang meminta untuk mengumpulkan wahyu Al-Quran. Karena pada saat itu, banyak sekali penghafal Quran yang gugur di medan perang, saat memerangi Nabi palsu Musailamah Al-Kazzab. Kurang lebih sekitar 700 penghafal Quran yang mati di medan perang. Maka dari itu Abu Bakar berdiskusi dengan Umar, karena mereka khawatir akan hilangnya Al-Quran jika tidak dikumpulkan. Maksud di sini adalah takut Al-Quran hanya ada di ingatan beberapa penghafal saja. Lalu Abu Bakar memanggil sahabat Zaid ibnu Sabit yang dimana sahabat ini yang menerima dan menulis wahyu di pelepah kurma, di batang kering atau di tulang unta ketika Rasulullah masih hidup, dan juga Abu Bakar meminta untuk dikumpulkan penghafal Quran yang tersisa. Bermaksud untuk mengumpulkan semua wahyu Al-Quran agar tidak hilang dan dapat dihafal oleh umat muslim lainnya. Awalnya sahabat Zaid ibnu Sabit ragu akan hal ini, karena mereka semua tahu jika Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran atau semacamnya. Akan tetapi untuk kebaikan umat muslim, Abu Bakar terus meyakinkan Zaid ibnu Sabit hingga atas izin Allah Azza wa Jalla. Akhirnya terkumpullah wahyu Al-Quran tersebut, dan tetap terjaga sampai hari ini. Masa kekhalifahan Abu Bakar hanya sampai 2 tahun. Akan tetapi begitu banyak dan mulia jasa-jasa beliau ketika menjadi Amirul Mukminin atau pemimpin umat muslim. Seorang yang syiddiq, tawadhu, zuhud dan selalu mengedepankan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Abu Bakar wafat di umur yang sama seperti Rasulullah wafat, yaitu di umur 63 tahun. Sebelum Abu Bakar wafat, Abu Bakar sempat sakit demam tinggi selama 15 hari. Pada saat itu Abu Bakar memanggil sahabat Utsman bin Affan untuk membantu beliau menuliskan sebuah wasiat tentang penunjukan khalifah berikutnya. Belum selesai wasiat itu dibuat, Abu Bakar jatuh pingsan. Singkat cerita, wasiat itu pun selesai dibuat.
yang berisikan bahwa sepeninggal wafatnya Abu Bakar, yang akan menjadi khalifah berikutnya adalah Umar bin Khattab. Dan dari Aisyah berkata, sebelum wafat Abu Bakar memintanya untuk menghitung perbendaharaannya selama menjabat menjadi khalifah. Jika ada yang bertambah maka kembalikanlah kepada khalifah berikutnya. Maka selama Abu Bakar menjabat, beliau mempunyai seorang hamba sahaya, seekor unta dan sehelai kain, maka itu akan diberikan kepada khalifah setelahnya. Mendengar hal ini, Umar pun langsung menangis dan berkata, sungguh Abu Bakar telah menyulitkan khalifah setelahnya, karena saking sulitnya untuk mengikutinya. Abu Bakar juga berkata dalam wasiatnya, jika aku wafat, makamkanlah aku di samping makam Rasulullah. Ucapkanlah salam dan mintalah izin kepada Rasulullah. Jika aku diizinkan maka makamkanlah di samping beliau, dan jika aku tidak diizinkan maka makamkanlah aku di pemakaman baqi. Setelah tiba jasad Abu Bakar di depan pintu makam Rasulullah, kunci pintu makam Rasulullah pun terjatuh. Pertanda jika Rasulullah mengizinkan, Allahu Ta'ala. Demikianlah ringkasan kisah dari sahabat paling mulia, manusia terbaik setelah Rasulullah dan khalifah pertama umat muslim, Abu Bakar As-Siddiq. Semoga beliau selalu dirahmati Allah Azza wa Jalla atas segala perjuangan dan kasih sayangnya terhadap umat muslim. Terima kasih untuk semua teman-teman DA3 Muslim yang sudah menonton, dan nantikan riwayat-riwayat syahih lainnya. Wassalamualaikum.